声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 206, artefak tertutup kelas 2. Di koridor di dalam ruang bawah tanah yang dalam dan tenteram, utusan tulang setinggi hampir 4 meter menghilang di depan mata Klein setelah mengambil surat itu. Ketika yang tersisa dari sekelilingnya hanyalah lampu gas klasik yang tertanam di dinding, ia menyingkirkan peluit tembaga milik Azik dan berjalan menuju gerbang Canis. Saat dia menulis surat itu, dia telah memutuskan artefak tersegel mana yang akan dipilih. Pertama, hampir tidak mungkin bagi artefak tertutup kelas 3 untuk memiliki efek apapun pada bayi di perut Megose. Kecuali jika itu adalah benda seperti Mutatetsun Secret Emblem yang memiliki kekuatan tersembunyi. Namun, pada saat itu, dalam situasi seperti itu, Klein tidak berminat untuk menyelidiki atau meneliti rahasia yang mungkin ada atau tidak. Ditambah lagi, sebagian besar artefak tertutup akan membawa tingkat bahaya tertentu bagi penggunanya. Jadi, Klein menyingkirkan artefak tertutup kelas 3 yang akan melemahkan pengguna tanpa memengaruhi musuh. Kedua, Tingen Nighthawks tidak memiliki artefak tertutup kelas 1 dan hanya 3 artefak kelas 2. Itu awalnya merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui Klein, tetapi karena urgensi situasi, Dun memanfaatkan klausul darurat dan memberi tahu dia situasi umum. Dun Smith tidak dapat memegang artefak tertutup lainnya pada saat yang sama saat memegang Abu Santo Selena. Dan di belakang gerbang Canis kota Tingen, ada 3 artefak tersegel kelas 2/2030, 2078, dan 2-105. Nama 2030 adalah racun yang tak habis-habisnya. Nama itu berasal dari seorang Beyonder dengan nama sekuens yang tidak diketahui yang tiba-tiba menjadi gila dan memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri. Ia membiarkan darahnya mengalir ke dalam cangkir perak biasa. Namun, ketika darahnya mengering, cangkir perak itu tidak terisi penuh, dan cairan di dalam cangkir itu menjadi bening dan memikat. Itu adalah godaan yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Beyonder Sequence 5. Setelah ia meminum cairan itu, ia meninggal karena keracunan di tempat. Setelah orang tersebut meninggal, racun tersebut merembes keluar melalui pori-porinya dan terkumpul kembali. Volumenya sama seperti sebelum dia meminumnya, tidak berkurang sedikit pun. Dun mengatakan bahwa para peneliti di Katedral Suci menduga racun itu dapat membunuh seorang Beyonder urutan tinggi. Namun, pertanyaannya terletak pada fakta bahwa hampir tidak mungkin bagi seorang Beyonder urutan tinggi untuk tergoda meminumnya. Lebih jauh, ciri-ciri 2030 sudah jelas, jadi tidak ada yang akan meminumnya secara tidak sengaja. Jika seseorang ingin meracuni mereka, mereka harus terlebih dahulu menangkap mereka, menguasai mereka, dan kemudian memaksanya masuk ke tenggorokan mereka. Tapi, mengapa harus bersusah payah? 2030 akan terus-menerus menggoda makhluk hidup di sekitarnya untuk meminumnya. Pengguna harus benar-benar fokus untuk melawan kekuatannya. Kelalaian sekecil apapun akan membuat seseorang meminum racun seolah-olah hal itu wajar saja. Ketika Dun menyelesaikan penjelasannya, Klein memutuskan, hampir seketika, untuk tidak mengambil artefak tersegel itu. Nama 2078 adalah pintu kematian. Penampilannya seperti pintu kayu biasa. Semua makhluk hidup yang melewatinya akan langsung mati. Tidak ada high sequence Beyonder yang pernah berpartisipasi dalam ujian tersebut.
Makhluk itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup dan terus-menerus berusaha melarikan diri. Makhluk itu dapat mengubah penampilannya dan menyamarkan dirinya ke pintu-pintu yang sudah ada sebelumnya. Jika pengguna melakukan kesalahan, ia akan kehilangan kendali. Kemudian, ia harus berhati-hati dan tidak melewati pintu manapun di dekatnya. Ia harus mencoba menunggu di tempat semula untuk mendapatkan bantuan atau menerobos tembok untuk melarikan diri. Klein berpikir untuk menggunakan 2078. Tetapi setelah mengevaluasi ulang dua yang terakhir, dia merasa bahwa intuisi makhluk legendaris akan sangat tajam dan akan mampu membedakan pintu mana yang merupakan pintu kematian. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memilih 2-105. Nama artefak tertutup itu adalah pencuri pembuluh darah. Benda itu tampak seperti pembuluh darah yang tebal dan kaku. Siapapun yang menyentuhnya, terlepas dari apakah mereka dilindungi atau tidak, nyawa mereka akan dicuri. Awalnya, benda itu tidak akan terlihat jelas. Namun, jika seseorang tidak memutuskan kontak dengannya, efeknya akan terlihat setengah jam kemudian. Dun berkata bahwa seorang bidat sekuens 5 memegangnya selama 2 jam. Ia berubah dari seorang pria kekar berusia 30-an menjadi seorang pria tua bungkuk yang memiliki kulit kendur, rambut putih tipis, dan gigi yang hilang. Ciri terpenting dari 2-105 adalah orang yang memakainya akan memiliki kesempatan untuk mencuri kemampuan dari target dalam jarak tertentu. Bahkan High Sequence Beyonder dapat dirampas kemampuannya, tetapi kemungkinannya lebih kecil. Dalam jangka waktu 10 menit, orang yang dirampok akan kehilangan kemampuan yang sesuai sementara orang yang mengenakan barang tersebut akan dapat menggunakan kemampuan tersebut dengan terampil. 10 menit kemudian, kemampuan tersebut akan hilang, dan orang yang dirampok harus menunggu beberapa hari untuk pulih. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, setidaknya itu akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dari 5% menjadi 10%. Bagaimanapun juga, aku adalah Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Selain itu, tujuan utama kita hanyalah mengambil tindakan pencegahan dan membuat persiapan untuk menghadapi skenario terburuk. Kita tidak perlu mengambil tindakan. Semoga saja bala bantuan akan segera tiba. Klein berhenti di luar ruang tugas, tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan lagi. Mengenai efek negatif artefak tertutup 2-105, dia tidak khawatir karena dia sendiri tidak berencana untuk menggunakan artefak itu. Rencananya adalah memberikannya kepada Leonard, karena dia sudah memiliki mantra matahari menyala dan peluit tembaga milik Azik yang tidak diketahui apakah itu masih bisa diredam. Penyairku yang terkasih, sudah saatnya kau menunjukkan rahasiamu yang sebenarnya. Klein bergumam dan melihat seekat Trom berdiri di dekat ruang tugas. Dengan rambut putih dan mata hitamnya, penulis paruh waktu itu terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Mengapa kamu tidak menjaga gerbang Canis? Aku lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada kamu. Tapi kamu tidak punya Flaring Sun Charms." Klein menjawab sambil tersenyum, "Nyonya, saya sudah menjadi sekuens 8. Di sini juga tidak aman. Ada banyak artefak tertutup yang memiliki sifat hidup yang ingin bertindak. Nah, jika kita gagal, orang-orang di sini pasti tidak akan selamat. Tujuan kita di atas adalah untuk mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Mungkin lebih aman daripada berada di sekitar gerbang Canis." Seekat Trom mengernyitkan bibirnya perlahan dan menggambar bulan merah di dadanya. "Semoga Dewi memberkati kalian semua." Karena Dun tidak punya waktu untuk menulis dokumen tepat waktu, Klein tidak bisa langsung memasuki gerbang Canis. Yang dilakukannya hanyalah melihat seekat Trom mendorong celah kecil dan masuk.
Setelah beberapa menit, dia muncul di pintu, dan dia memegang pembuluh darah pucat yang kental dan berlumuran darah di tangan kirinya. Klein mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan dia segera merasakan arus samar mengalir di tubuhnya. Di ruang penerima tamu perusahaan keamanan Blackton, Leonard telah menghilangkan kekakuannya dari sebelumnya, dan ekspresinya tidak tampak aneh ketika dia berbicara tentang rumah yang baru ditemukannya yang disewa Lanevus sebelumnya. Benarkah dia tidak pernah menceritakannya padaku sebelumnya? Megose menjawab dengan biasa, sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Kemudian, dia menjambak rambut pirangnya, menariknya segenggam, dan dengan santai membuangnya ke tempat sampah di sampingnya. Leonard tercengang. Ia menelan ludah dengan susah payah, dan telapak tangannya kembali dipenuhi keringat dingin. Klein menaiki tangga ke lantai 2 dengan pencuri pembuluh darah di tangan kirinya. Ia menatap pintu yang mengarah ke ruang istirahat Nighthawks, tempat Dunsmith berdiri diam dalam balutan jaket hitamnya. Matanya abu-abu dan dalam, persis seperti saat mereka pertama kali bertemu. Perkenalkan kembali diriku, Nighthawk Dunsmith. Suara masa lalu terdengar di telinga Klein saat adegan Dun di samping mayat Kenley melintas di kepalanya. Ada darah di seluruh mulutnya. Dia tiba-tiba terdiam dan berjalan mendekat. Dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Kapten, aku mengambil artefak tertutup 2-105. Aku berencana membiarkan Leonard menggunakannya." Dun mengangguk sedikit. Dia tidak bertanya mengapa, tetapi berbalik dan menunjuk ke kantornya sambil berbicara. Katedral Suci mengirim telegram. Mereka mengatakan bahwa mereka akan segera mengumpulkan tim Beyonder yang kuat dan meminta kami untuk menunda selama mungkin dan mencoba menunggu. Tentang kebetulan-kebetulan itu, mereka tidak memberikan jawaban apapun. Saya rasa mereka belum memiliki kesimpulan apapun. Atau mungkin, orang yang menangani telegram tidak mengetahui situasi sebenarnya dan tidak memiliki cara untuk menebak. Anda tahu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Telegram tidak boleh terlalu panjang. Ya, Klein mengangguk. Dia mendekati partisi dan melihat keluar sambil berkata, "Bagaimana situasinya?" "Belum ada yang aneh." Dun menatap kotak Abu Sein di tangan kirinya. Melihat Leonard dan Megose asyik mengobrol, Klein tidak menyela pembicaraan mereka. Ia kembali ke ruang rekreasi Nighthawks dan menghadap Dun dengan koridor di antara mereka. Tepat pada saat itu, Dun tiba-tiba tertawa meremehkan dirinya sendiri. "Saya lupa sesuatu." "Ada apa?" jawab Klein bingung. Dun menoleh ke arahnya dan berkata, "Dali menyuruhku menjelaskan diriku padamu." "Hah?" Klein tercengang, karena dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Kapten. Setelah 2 detik, sebelum Dun bisa menjawab, dia tiba-tiba mengerti. Nyonya Dali tidak segera menjawab karena menurutnya hal itu tidak perlu. Dia telah meneruskan masalah itu kepada Kapten dan membiarkannya menjelaskan sendiri. Itu berarti tidak ada sesuatu yang serius dengan Kapten. Pada titik kritis ini, Klein tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan meletus dalam dirinya. Penguasa misteri bab 207, penjaga. Dun mendesah. "Dulu aku ingin mengusirmu karena aku akan melakukan sesuatu yang melibatkan rahasia gereja dan Nighthawks. Namun, kematian Kenley membuat pikiranku kacau. Saat itu, yang bisa kupikirkan hanyalah alasan yang tidak masuk akal, sehingga memberimu kesempatan untuk menyaksikan apa yang kulakukan." "Rahasia apa itu?" desak Klein, sekarang sudah lebih tenang. Dia hampir lupa tentang ancaman putra dewa jahat, atau keberadaan makhluk legendaris di luar. Dun menimbang-nimbang kata-katanya dan berkata, "Mungkin ada hukum dalam mistisisme." "Heh,
meskipun aku belum banyak membaca buku, aku masih tahu apa arti hukum. Hukum ini disebut hukum karakteristik Beyonder yang tidak dapat dihancurkan. Karakteristik Beyonder tidak pernah hancur atau berkurang. Karakteristik itu hanya diwariskan dari satu pembawa ke pembawa berikutnya. Mata Klein terbuka lebar. Tiba-tiba dia tersadar dan bertanya dengan serius. Misalnya, artefak tertutup, benda misterius, atau bahan utama ramuan yang ditinggalkan oleh Beyonders yang telah kehilangan kendali? Benar. Dun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hal ini tidak hanya terjadi pada Beyonder yang kehilangan kendali. Hal yang sama juga terjadi pada Beyonder normal setelah mereka mati. Sama saja. Klein merenungkan uraian Dun, sekarang memiliki gambaran samar tentang apa yang sedang dilakukan Kapten. Ia tiba-tiba teringat saat badut berjas itu mati. Ia teringat bola darah biru seukuran ibu jari yang tergantung di samping mayat badut berjas itu. Penjelasan Frye adalah bahwa akan selalu ada transformasi aneh setelah seorang Beyonder mati. Dun melanjutkan dengan mata abu-abunya yang dalam. Tetapi yang berbeda tentang Beyonder yang kehilangan kendali adalah Beyonder yang mati biasanya tidak akan meninggalkan bahan atau objek. Itu setara dengan ramuan yang sesuai dengan urutan mereka, kecuali mereka kekurangan sejumlah bahan pelengkap. Setara dengan ramuan. Klein menyipitkan matanya saat inspirasi melintas di benaknya. Kegelapan tak berujung di benaknya pun tersinari dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengerti banyak hal, mengetahui mengapa jalur Beyonder tidak akan terputus, bahkan jika makhluk yang digunakan sebagai bahan utama punah. Selain memakai pengganti, seseorang juga bisa menggunakan sisa-sisa Beyonders. Itu juga seharusnya menjadi alasan mengapa mereka hanya membagikan ramuan lengkap di urutan yang lebih tinggi. Alasan lainnya adalah untuk mencegah formula tersebut diungkapkan kepada orang-orang yang ahli dalam ramalan atau ritual mediumship. Banyak tebakan terlintas di benak Klein. Dun melihat ke ruang rekreasi dan menjelaskan dengan suara yang dalam beberapa tahun yang lalu. Ya. Aku tidak bisa mengingat dengan tepat berapa tahun itu, tetapi aku bukan Kapten Nighthawks saat itu. Aku tiba-tiba menyadari masalah ini, dan setelah berinteraksi dengan Dali, yang baru saja menjadi Beyonder, aku segera mengirim laporan ke Katedral Suci. Katedral Suci menyuruhku untuk merahasiakannya dan memberiku dua pilihan. Itu juga alasan mengapa aku, dan bukan Dali, yang menjelaskan ini kepadamu. Siapapun yang mengungkap ini bertanggung jawab atasnya. Pilihan pertama adalah berpura-pura tidak tahu apa-apa, seperti sejumlah besar Kapten Nighthawk dan Diaken. Dan membiarkan Katedral Suci terus menangani sisa-sisa Beyonder yang meninggal melalui cara normal. Pilihan kedua adalah agar mereka memberiku ritual unik dan sederhana serta teknik yang sesuai. Itu akan memungkinkanku untuk sementara mengonsumsi barang-barang yang diproduksi oleh karakteristik unik dalam jangka waktu terbatas. Nah, ini hanya cocok untuk urutan jalur yang sama di levelku atau lebih rendah. Ini akan meningkatkan karakteristik Beyonder milikku, dan aku juga akan menjadi lebih kuat. Dalam hal kemampuan mengenai mimpi, kekuatanku sekarang tidak terlalu berbeda dari Sequence 6. Itulah juga alasan mengapa aku berani menghadapi Madame Sharon. Jadi itu sebabnya, memikirkan bahwa sesuatu seperti ini ada. Klein menghela napas perlahan. Akhirnya ia mengerti mengapa ia tidak dapat memberikan penjelasan yang logis meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Itu karena ia tidak memiliki semua informasi yang relevan dan tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Ya, ini sesuai dengan hukum karakteristik Beyonder yang tidak dapat dihancurkan.
Apakah mengonsumsi karakteristik ini akan menyebabkan perubahan kualitatif pada kapten dengan terus-menerus mengumpulkannya? Klein membiarkan pikirannya mengembara. Setelah meliriknya, Dun tersenyum pahit. Saya memilih opsi kedua, tetapi bukan karena saya ingin menjadi lebih kuat. Jika saya ingin menjadi lebih kuat, mencerna ramuan dengan cepat dan menerima peningkatan adalah cara terbaik dan paling langsung. Ya, Klein setuju dengan tulus. Menggabungkan karakteristik ramuan dengan urutan yang sama akan meningkatkan risiko kehilangan kendali pada saat yang sama sambil meningkatkan kemampuanmu. Kan, Dun menggelengkan kepalanya dengan serius. Tidak. Ini adalah sisa-sisa Beyonder normal dan bukan Beyonder yang telah kehilangan kendali. Nah, setelah aku mengetahui metode aktingnya, aku menyadari bahwa itu akan meningkatkan kesulitan mencerna ramuan itu. Lalu mengapa kau masih melanjutkannya? Klein bertanya dengan kaget. Dun memasukkan tangannya ke dalam saku, bermaksud mengambil pipanya. Tetapi ternyata ia telah meninggalkannya di kantornya. Dia menggelengkan kepala dan tersenyum meremehkan. Aku hanya bilang kalau menjadi lebih kuat bukanlah alasan aku memakan sisa-sisa mereka. Setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak, matanya beralih ke lampu gas berwarna biru yang menyala di seberang tempatnya berdiri. Mereka semua adalah rekanku. Kami telah melalui banyak hal bersama. Kami telah menghadapi monster dalam kegelapan dan orang-orang sesat yang gila bersama-sama. Beberapa dari mereka telah menyelamatkanku, dan aku telah menyelamatkan banyak dari mereka. Kami berjalan bersama di malam yang sunyi. Kami berjuang bersama dalam pertempuran yang tidak terlihat oleh masyarakat umum. Kami menghadapi bahaya bersama-sama. Kami saling mendukung. Saya benar-benar tidak tega berpisah dengan mereka. Saya ingat bocah itu, Hite. Dia menangis saat pertama kali kami menjalankan misi berbahaya. Saya ingat Adelaide. Dia adalah ayah Rosanne. Dia pernah menangkal kutukan jahat untuk saya dengan tangannya. Saya ingat wanita itu, Dwayne, dan temperamennya yang hangat bagaikan fajar. Dia selalu diam-diam merekam hal-hal yang kami temui. Saya ingat Kenley adalah seseorang yang tahu cara melakukan banyak hal seperti memainkan gitar 7 senar, bernyanyi, bercerita, meskipun dia tidak tinggi. Dia lebih seperti seorang penyair daripada Leonard. Saya sangat merindukan mereka. Saya berharap untuk terus bertarung dengan mereka. Terus berhadapan dengan monster-monster dalam kegelapan, berhadapan dengan para bidat gila, dan melindungi kota Tingen bersama mereka. Karena itu, saya memilih untuk memakan sisa-sisa mereka. Mata abu-abu Dun tampak berkedip. Kepribadiannya yang dapat diandalkan dan dapat diandalkan hancur total saat itu. Bibirnya sedikit melengkung ke atas saat ia melanjutkan, mereka masih bersamaku dalam mimpiku. Adelaide suka membaca, dan ia sering membaca di solarium. Ia sering menyuruhku mendisiplinkan Rosanne dan membuatnya lebih cepat dewasa, sampai-sampai Rosanne mengeluh tentang aku yang semakin mirip ayahnya dan menjadi takut padaku. Hite adalah orang yang tidak bisa diam dan harus berburu di hutan setiap hari. Dwayne selalu berdiri di dekat jendela kamar tidurnya dan memperhatikan kami mengobrol. Kenley, yang baru saja bergabung, menciptakan gitar 7 senar miliknya sendiri dan bernyanyi sambil memetiknya. Aku sangat merindukan mereka, Kapten, gumam Klein tanpa sadar. Matanya menjadi kabur dan berair. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan mengumpat dalam hatinya. Sial, Kapten, kau membuatku menangis. Tapi akhirnya aku mengerti alasan dibalik lambatnya kemajuan sang kapten meskipun telah menggunakan metode akting. Klein menghela napas pelan. Sayangnya, Neil tua meninggal setelah kehilangan kendali. Kalau tidak,
dia pasti akan membawa banyak kegembiraan bagi kita. Dun mengalihkan pandangannya. Dia menundukkan kepala dan memijat pangkal hidungnya. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pahit. Ini adalah keputusan yang egois. Saya tidak tahu apa sebenarnya keinginan Adelaide, Kenley, dan yang lainnya. Dan, dengan demikian, secara egois membuat keputusan untuk mereka. Saya benar-benar orang yang egois. Tidak. Klein menggelengkan kepalanya. Di sofa di area resepsionis, Leonard memperhatikan Megose mencabuti gumpalan rambutnya sementara ekspresinya menjadi semakin kaku. Megose tampak semakin gelisah saat ia terus-menerus mengambil gelas untuk meneguk air. Ia menatap Leonard dengan ekspresi bingung. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak badan. Leonard Mitchell hendak menjawab ketika tiba-tiba ia melihat Megose meraih wajahnya. Ia mencakar sepotong daging panjang, sepotong daging yang berlumuran darah. Wajahku sedikit gatal. Megose tersenyum, sedikit malu. Ujung bibirnya melebar ke tempat tulang pipinya berada, memperlihatkan deretan gigi putih dan gusi merah cerah. Sialan. Leonard mengumpat dalam hati. Dia merasa situasinya memburuk terlalu cepat. Bibirnya bergetar. Leonard berbalik untuk mendengarkan ketika ekspresinya langsung berubah menjadi hijau baja. Dia memaksakan senyum dan meminta maaf kepada Megose yang sedang mencakar potongan dagingnya. Saya perlu ke kamar mandi. Baiklah, nada bicara Megose menjadi halus. Dia mengusap perutnya dan berkata, anakku, sedikit gelisah. Leonard tidak menjawab. Ia mempercepat langkahnya dan mendekati pembatas itu. Setelah memasuki koridor, Leonard menatap kotak abu di tangan Dun Smith dalam-dalam dan mengembuskan napas jengkel. Setelah itu, ekspresinya berubah tegas. Kapten, saya khawatir sudah terlambat. Kita harus segera menangani Megose dan bayinya. Kalau tidak, seluruh Tingen akan menderita kerugian besar. Ini bukan sesuatu yang bisa dihindari hanya dengan mengevakuasi warga di sekitar kita. Saya tahu Anda sudah mengirim telegram seperti itu. Dun mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan nada tegas, apakah kamu yakin situasinya sudah memburuk sampai sejauh itu? Ya. Dalam waktu tidak lebih dari 3 menit, Megose akan mengalami mutasi, dan anaknya akan turun ke bumi, kata Leonard dengan nada pasti. Pada saat yang sama, dia melirik pembuluh darah tebal dan besar yang melilit tangan Klein dan berkata, artefak tertutup 2-105. Biarkan aku menggunakannya. Aku bisa memanfaatkan kemampuannya dengan lebih baik. Baiklah. Klein tidak ragu menyerahkan pencuri pembuluh darah itu kepada Leonard. Itu adalah sesuatu yang ingin dia lakukan sejak awal. Pada saat itu, Dun menarik kerah bajunya dan menepuk-nepuk jaketnya. Dia berbicara dengan nada penuh tekad, aku akan keluar membawa Abu Saint Selena terlebih dahulu. Keluarlah setelah 10 detik. Ingat, keluarlah hanya setelah kau selesai menghitung sampai 10. Lalu, terlepas dari kondisiku, arahkan serangan terkuatmu ke Megose dan bayinya tanpa membuang waktu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju pembatas dengan guci berisi abu. Kapten, Klein berteriak, bibirnya kering. Kapten, Leonard juga berteriak. Dun berhenti dan menoleh ke belakang. Ekspresinya lembut saat berkata dengan suaranya yang lembut, jangan khawatirkan aku. Aku tidak sendirian. Adelaide, Dwayne, Hite, dan Kenley semuanya berjuang bersamaku, tidak peduli bahaya apapun yang kuhadapi. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara, mata abu-abunya tampak lembut. Tidak perlu terlalu gugup juga. Kami menjaga kota Tingen.
Bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyuman seperti biasanya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah melewati sekat, jaket hitamnya mengikutinya dari belakang. Kapten, Klein dan Leonard berteriak bersamaan, air mata mereka tak terkendali, namun Dun tidak melambat. Kami adalah penjaga, tetapi juga sekelompok orang malang yang terus-menerus berjuang melawan ancaman dan kegilaan. Penguasa misteri bab 208, menangis. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi telegram yang terpasang di kantor kapten tiba-tiba hidup, seolah-olah telah menerima telegram baru. Namun Klein dan Leonard tidak bisa terganggu. Mereka menghitung gerakan jarum detik pada jam sementara mata merah mereka berkaca-kaca. 10, 8. Tepat pada saat itu, Dun Smith membawa kotak persegi berwarna perak yang menyerupai tulang itu ke ruang resepsi dengan ekspresi serius. Megose, yang mencabut sejumput demi sejumput rambut pirangnya, merobek luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Seolah-olah dia dipicu oleh sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk Dun Smith yang mengenakan jaket hitamnya. Dia menjerit, "Kau ingin membunuh anakku. Kamu ingin membunuh anakku." Ledakan, suara melengking dan menakutkan itu bergema. Klein merasa seperti sedang dipukul di kepala dengan palu godam. Ia tiba-tiba lupa menghitung karena kepalanya pusing dan sakit kepala. Penglihatannya menjadi merah, dan tampak ada cairan mengalir dari ujung hidungnya. Tanpa sadar dia menoleh ke samping, dan dia melihat sudut mata Leonard Mitchell. Ujung hidung dan sudut bibirnya berlumuran darah segar. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya goyah seolah-olah dia akan jatuh. Aku mungkin mengalami hal yang sama. Klein menahan pikirannya dan terus menghitung dalam diam sambil melewati 2 angka. 4. Terpukau oleh suara tajam yang mengerikan itu, mata abu-abu gelap Dun Smith dipenuhi urat merah. Setiap helainya tampak sangat jernih. Pembuluh darah di wajahnya juga menonjol keluar. Semuanya seperti ular berbisa. Ada juga suara gemericik saat cairan merah mengalir keluar dari telinganya. Meski begitu, ia merasa pusing. Selain tangan kanannya yang berhenti, tekadnya yang kuat mendorongnya untuk menekan guci Saint Selena dan membuka tutupnya. Di dalam kotak itu, ada kegelapan yang pekat. Di dalam kegelapan itu, ada pasir halus yang berkilauan. Pemandangan itu sungguh indah, seperti malam berbintang yang disimpan di dalam kotak. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi gelap, dan kegelapan menyelimuti seluruh aula resepsi. Di udara, ada banyak benang hitam, dingin, dan halus yang mengambang. Mereka menyerbu ke arah Megose dan menjeratnya hampir seketika. Itu tidak seperti jaring laba-laba, tetapi lebih seperti tentakel makhluk tak dikenal. Megose telah merobek bola mata kanannya. Bola mata itu tergantung dengan tali tipis daging di bawah rongga matanya. Dia menatap Dun Smith dengan penuh kebencian sambil berteriak, "Kau harus mati." Bang! Dun terlempar oleh kekuatan tak berbentuk dan terbanting keras ke dinding seberang. Dinding retak dan batu bata berhamburan ke atas. Ia meludahkan seteguk darah segar ke tanah, tetapi kedua tangannya masih memegang erat guci Saint Selena. Ia memegangnya erat-erat demi keselamatannya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Benang-benang hitam, dingin, dan halus yang tak terhitung jumlahnya itu mengencang dan mengikat Megose dengan kuat di tempat itu. Tidak peduli seberapa banyak api yang tercemar penyakit tiba-tiba muncul, atau bagaimana kulitnya mulai mengeluarkan cairan yang berbau seperti belerang. Tidak satu pun dari pertahanan itu yang memberikan kerusakan pada benang-benang yang mengikatnya. 3, 2, 1, Klein dan Leonard berlari keluar melalui sekat secara bersamaan.
Salah satu dari mereka memegang sepotong emas tipis yang hangat, dan yang lainnya telah mengarahkan kelima jarinya dengan blood vessel teeth yang melilit pergelangan tangan kirinya ke arah Megose. Megose, yang tidak lagi tampak seperti manusia, meronta saat daging menyembul dari kedua sisi bahunya. Daging itu merupakan campuran pembuluh darah dan urat hijau, bulat seperti kepala anak-anak. Di atas kedua kepala itu, retakan menyebar dengan cepat dan tampaknya berubah menjadi sepasang mata. Megose tiba-tiba menyadari bahaya mendekat, dan dia membuka mulutnya. Sudut bibirnya retak hingga ke telinganya. Dia akan memberikan kutukan penghujatan kepada siapapun musuh yang mencoba menyakiti anaknya. Pada saat itu, Leonard mengepalkan tangan kirinya sambil pergelangan tangannya berputar setengah. Wajahnya yang pucat berubah pucat, dan pembuluh darahnya menonjol seperti sekumpulan cacing kecil yang beracun. Kutukan penghujatan Megose tersangkut di tenggorokannya saat tiba-tiba terhenti. Dia tampaknya telah kehilangan kemampuan berbicara dan kemampuan mengucapkan kutukan. Klein memanfaatkan kesempatan itu dan menggumamkan kata-kata Hermes kuno dengan suara yang dalam. Lampu, saya ingin cahaya, dan cahaya akan ada. Dia tiba-tiba merasakan irisan emas tipis yang dipenuhi pola-pola misterius menjadi sangat panas saat dia melihatnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah telah menjadi matahari mini. Tepat setelah itu, Klein menyuntikkan lebih dari setengah spiritualitasnya ke dalamnya dan melemparkan mantra matahari menyala ke arah Megose yang terkendali. Aula resepsi langsung berubah transparan saat kegelapan dan kesuraman menghilang secara bersamaan. Benang-benang hitam halus yang melilit Megose menyusut seolah-olah mereka secara naluriah menghindari sesuatu. Namun sebelum Megose memperoleh kebebasannya, dia sudah melihat sinar matahari. Pada suatu saat dalam pertarungan, sebuah lubang pecah di langit-langit perusahaan keamanan Blackton, dan lubang itu mencapai atap lantai 3. Langit biru cerah dan sinar matahari yang menyilaukan bersinar bersamaan. Potongan emas tipis itu berpadu dengan sinar matahari di atas Megose dan langsung membesar. Ukurannya berubah dari cahaya bulat menjadi bola dengan api yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya. Gemuruh. Seluruh bangunan berguncang hebat dan kaca-kaca jendela di jalan terdekat pecah. Akan tetapi, kekuatan cahaya bulat itu memusatkan kekuatannya di intinya, tanpa banyak menghilangkannya. Cahaya itu menyelimuti Megose, dan cahayanya begitu menyilaukan sehingga Klein, Dun, dan Leonard tidak dapat membuka mata mereka. Klein menahan air matanya dan menatap dengan mata menyipit. Ia melihat cahaya telah menghilang, tetapi api masih membumbung tinggi. Di antara api-api itu, ada banyak abu hitam yang menari-nari di udara. Megose dan bayi dalam perutnya tidak terlihat dimanapun. Sama seperti meja kopi, gelas air, koran, dan sofa di area tersebut. Apakah sudah berakhir? Apakah kita menghabisi putra dewa jahat sebelum turun ke dunia ini, dan membawa ibunya keluar pada saat yang sama? Klein masih tidak dapat mempercayainya. Pengalamannya bermain game video memberitahu dia bahwa bos terakhir tidak dapat diatasi dengan mudah. Tiba-tiba, ia merasa merinding. Naluri badutnya mengatakan kepadanya bahwa ada bahaya besar yang mendekat. Tanpa berpikir, Klein berguling ke kiri secara tiba-tiba. Tepat saat itu, lengan panjang dengan bilah tulang putih yang sangat tajam membelah tempat itu, entah dari mana. Monster itu memiliki kecantikan yang tidak biasa, dan melayang di udara. Monster itu sangat cepat dan hampir mustahil untuk menghindari serangannya. Suara mendesing. Pakaian Klein di sisi kanan dadanya robek, kulitnya robek, dan daging serta tulangnya terbelah menjadi dua.
Lukanya begitu dalam sehingga dia hampir bisa melihat salah satu paru-parunya. Kalau saja dia tidak merasakan adanya bahaya yang mendekat sebelumnya dan menghindar tepat waktu, tebasan itu pasti sudah mengirisnya menjadi dua. Namun, Klein tetap melambat. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi kepalanya dan membuyarkan kesadarannya. Di ujung bilah tulang putih itu, sebuah sosok melesat keluar dengan cepat. Jika bukan karena benjolan di perutnya, mungkin tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai Megose. Rambut dan gaunnya terbakar habis. Kulit di wajah dan tubuhnya hangus menghitam dan mengelupas, serpihan demi serpihan. Hidungnya meleleh, hanya menyisakan dua lubang hitam kecil. Bola matanya tidak terlihat, dan ada api putih samar menari-nari di rongga matanya yang kosong. Dua kepala yang muncul dari kedua sisi bahu Megose telah terbakar habis. Lengan kirinya telah berubah menjadi bilah tulang putih yang dipegangnya, tampak seperti iblis, namun suci. Berderak. Saat tanah berguncang, Megose mengabaikan Dun dan Leona, serta benang-benang halus berwarna hitam, dingin, dan halus yang melesat ke arahnya lagi. Dia bergerak ke arah Klein yang berhenti setelah berguling menjauh. Dia mengarahkan bilah tulang putih ke leher Klein dan hendak menebasnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang mengandung nada hujatan. Kirim, Leonard mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Megose. Artefak tertutup 2-105 yang melingkari pergelangan tangannya telah berubah dari pembuluh darah tebal pucat dan berlumuran darah menjadi usus merah tua yang telah mengembang hingga tampak siap meledak. Dengan bantuan pencuri pembuluh darah, Leonard berhasil mencuri kutukan penghujatan Megose dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk menguasainya. Hanya kemampuan di levelnya yang efektif. Di bawah pengaruh kutukan blasfemi, Megose membungkukkan pinggangnya dan lututnya terus-menerus gemetar. Gerakannya terhenti saat benang-benang hitam di sekitarnya mengelilinginya seolah-olah mereka telah menemukan mangsa yang lezat. Klein juga mengambil kesempatan untuk berguling ke arah yang berlawanan, meninggalkan jejak darah merah segar di belakangnya. Namun, ia berhasil meredakan rasa sakitnya yang amat sangat dan merogoh sakunya. Ia mengeluarkan mantra Flaring Sun yang terakhir. Dia mengambil kesempatan saat Megose sedang diam untuk menghabisinya, sekali dan untuk selamanya. Jika dia bertahan sampai bayinya lahir, hasilnya akan di luar imajinasi mereka. Ledakan. Kepala Megose meledak dengan sendirinya. Kulit dan dagingnya yang hangus berhamburan ke segala arah. Namun tubuh tanpa kepalanya memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari pengaruh kutukan penghujatan. Ledakan, tubuh Megose yang hangus berubah menjadi proyektil yang melesat ke arah Leonard. Karena kutukan blasfemi telah digagalkan dengan paksa, Leonard membeku sementara di tempat. Pada saat itu, Dun Smith masih memegang erat Guci Saint Selena. Wajahnya pucat pasi, dan benang hitam dingin yang terbentuk belum cukup untuk menyelimuti Megose. Berderak, Megose menghantam Leonard, melemparkannya ke dinding. Dinding runtuh akibat benturan tersebut. Tulang Leonard retak, dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Tanpa sempat melawan, ia langsung pingsan. Megose mengangkat bilah tulang putihnya, tetapi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dari Guci Saint Selena menyelimutinya lagi dan hendak mengikatnya ke tanah. Tanpa punya waktu untuk merawat luka-lukanya, Klein segera mengeluarkan jimat tipis itu. Tepat saat dia hendak melafalkan mantra kuno Hermes, sesuatu tiba-tiba terdengar di ruangan yang dalam, gelap, namun sunyi itu. Wah, itu adalah tangisan bayi. Penguasa misteri bab 209, cahaya. Wah, bayi dalam perut Megose menangis.
Ia menggeliat, ingin datang ke dunia ini untuk membantu ibunya keluar dari kesulitannya. Benang-benang hitam, dingin, dan halus itu tampak mengalami guncangan karena seolah-olah ditekan oleh suatu kekuatan tak kasat mata yang menyebabkan mereka mundur ke belakang. Wah, Dun dan Klein merasa pusing pada saat yang sama. Mereka merasakan tenggorokan mereka berkontraksi tanpa sadar karena saluran udara mereka yang menyempit langsung membuat mereka sesak. Cairan merah mengalir dari lubang hidung, mata, dan telinga mereka. Semua kapiler mereka tampaknya telah pecah. Kalau saja Klein tidak mengalami siksaan mendengar gumaman dan ocehan setiap kali dia menuju dunia di atas kabut kelabu, dan juga Dun yang memegang Abu Saint Selena. Mereka pasti akan pingsan di tempat, seperti Leonard Mitchell. Tubuh Megose yang tanpa kepala berbalik dan menatap Klein yang melihat kulitnya yang hangus dan dagingnya terkelupas ke tanah, serta bilah tulang putih yang suci namun jahat. Setelah lolos dari pengaruhnya berkat pengalamannya yang kaya, Klein segera merasakan kulit kepalanya geli dan melupakan rasa sakit di dada kanannya. Dia tampak menyaksikan musuhnya menyerangnya dengan gila-gilaan, tidak memberinya waktu untuk melafalkan mantra, menanamkan spiritualitas, dan mengeluarkan mantra matahari terbakar. Tepat saat dia hendak menghindari serangan itu, Klein melihat Megose tiba-tiba berhenti. Dia melihat jaket hitam Dun Smith berkibar, dan kapten yang berada di seberangnya telah membenamkan kepalanya. Ada beberapa benda tebal yang bergerak-gerak di punggungnya seolah-olah itu adalah ular berbisa atau tentakel atau monster. Dun menggunakan kemampuannya sebagai mimpi buruk untuk secara paksa menghalangi pergerakan Megose. Bam, 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 hanya dengan perlawanan dari Megose, benda tebal seperti tentakel yang menonjol dari punggung Dun meledak pada saat yang sama. Sejumlah besar darah berceceran keluar, menutupi setiap sudut ruangan seperti hujan. Dun tidak kecewa dengan hasilnya, karena darah telah diserap oleh benang hitam yang tercipta dari Abu Santo Selena. Mereka telah diserap. Benang-benang yang dingin, halus, dan tak terhitung jumlahnya seperti tentakel menjadi heboh. Mereka menyerbu ke depan dan mengikat Megose dengan erat, melilit perutnya yang menggembung dan menggeliat. Sebuah kesempatan. Klein merasa gugup sekaligus gembira. Ia bersiap meneriakkan kata Hermes kuno yang berarti cahaya. Wah, 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 tangisan bayi terdengar sekali lagi, lebih sering, dan lebih tiada henti kali ini. Benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba berhenti, mundur dan bergetar lagi seakan-akan semuanya telah disambar petir. Ekspresi Dun berubah saat menyadari bahwa Megose hendak membebaskan diri. Tanpa ragu, dia menarik telapak tangan kanannya, membentuk cakar, dan menusukkannya ke dadanya sendiri, dada kirinya. Ia segera menarik tangan kanannya, jari-jarinya memegang erat jantung yang berdarah. Jantung yang masih berdetak itu membawa serta ketenangan malam dan mimpi. Kapten, Klein menyaksikan dengan tak berdaya saat Dun Smith memasukkan jantung itu ke dalam guci berisi Abu Saint Selena. Penglihatannya langsung kabur. Wus, wus, wus. Suara tangisan yang terdengar seperti mimpi buruk tengah malam bergema. Benang-benang dingin dan tenang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melanjutkan usaha mereka saat mereka melilitkan diri mereka dengan erat di sekitar Megose. Kali ini, mereka tidak melonggarkan ikatan mereka meskipun tangisan bayi di perut Megose terdengar. Bahkan, mereka menyegel suara-suara mengerikan itu di dalam tubuh. Air mata Klein jatuh bersama darahnya. Dia mengucapkan istilah Hermes yang sederhana dengan suara yang dalam, cahaya. Cahaya yang menerangi kegelapan, cahaya yang membawa kehangatan.
Dia menuangkan hampir seluruh sisa spiritualitasnya ke dalam kepingan emas tipis yang diukir dengan simbol-simbol misterius, menyebabkan pikirannya langsung menjadi kosong dan pusing. Setelah mengumpulkan sisa tenaganya, Klein melemparkan mantra matahari menyala ke Megose yang masih terikat oleh benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang hitam itu tidak mau ditarik kembali kali ini, karena tidak mengikuti naluri mereka, seolah-olah mereka dikehendaki oleh seseorang. Degup, degup, jantung segar Dun masih berdetak di dalam kotak yang berisi abu Saint Selena. Sinar matahari sekali lagi bersinar melalui lubang di langit-langit, menyinari ketiga lantai, langsung ke perusahaan keamanan Blackton, seolah-olah itu adalah pilar berwujud. Ia dipandu ke sini oleh flaring sun charm dan difokuskan pada Megose. Sinar matahari menyatu dengan bagian atas monster tanpa kepala, lalu meledak seperti matahari. Gemuruh. Dalam cahaya putih yang membara, Klein memejamkan matanya. Adegan terakhir ini terukir dalam di benaknya. Tubuh Megose kehilangan lengan kiri, kepala, dan beberapa potong daging. Tubuhnya yang hangus hancur seketika. Makhluk setengah ilusi dan menakutkan di dalam tubuhnya tidak lagi memiliki dukungan dari tubuh fisik dan tidak dapat menyelesaikan tahap terakhir transformasinya. Ia berubah menjadi bola gas hitam yang ganas, larut di tengah cahaya dan api. Gemuruh, seluruh bangunan berguncang hebat. Tetapi ini hanya karena pelepasan energi dari mantra matahari terbakar. Jimat itu berbeda dari bom biasa. Kekuatannya terkonsentrasi, tetapi terkendali. Klein berusaha menstabilkan tubuhnya. Ia membuka matanya dan menatap ke depan beberapa detik kemudian. Dia melihat dinding-dindingnya telah runtuh. Dia melihat lingkaran hangus di tempat Megose dulu berdiri. Anehnya, lantainya hanya meleleh sedikit. Dia melihat plasenta yang terbakar dan berdarah di tanah. Dia melihat Dun Smith berdiri di tempat itu, masih mengenakan jaket hitamnya. Dia melihat jantung di dalam kotak abu Saint Selena masih berdetak pelan. Dia melihat Leonard Mitchell berbaring di sisi yang berlawanan, hasilnya belum diketahui. Klein yang kelelahan merasa gembira dan merasa bahwa ia masih bisa menggunakan sihir ritual untuk menyelamatkan kapten. Ia merasa bahwa Megose dan bayinya benar-benar sudah tamat. Tidak, lebih tepat untuk mengatakan bahwa bayinya telah mengalami gangguan dan telah diusir. Pada saat itu, Dun Smith menoleh ke arah Klein. Wajah pucatnya menunjukkan ekspresi hangat dan santai, dan suaranya masih lembut seperti biasanya. Kami menyelamatkan Tingen. Setelah mengatakan ini, dia seperti kembali ke masa saat dia berusia 20 tahun. Dia tidak lagi tampak tegas dan serius saat dia mengedipkan mata ke arah Klein dengan mata kirinya. Ekspresi Klein membeku. Ia melihat jantung di dalam kotak abu Saint Selena berhenti berdetak. Jantung itu berubah menjadi bola cahaya yang cemerlang sebelum berhamburan ke sekeliling. Ia melihat sang kapten terjatuh ke belakang, lengannya kehilangan kekuatan. Rasanya seolah-olah pemandangan itu terdiri dari serangkaian lukisan, tetapi Klein tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Berdebar, kotak berisi abu Saint Selena jatuh ke tanah, seperti halnya jantung Klein. Buk, buk, meskipun kotak itu tidak tertutup, kegelapan di dalam kotak itu menutup lubangnya, mencegah abu yang berkilau seperti pasir jatuh keluar. Kotak itu menggelinding menjauh ke arah Klein. Dun Smith jatuh ke lantai yang rusak, matanya yang abu-abu gelap telah kehilangan semua kilaunya. Dia menatap lubang di langit-langit, sinar matahari menyinari wajahnya. Kapten, pandangan Klein kembali kabur. Ia ingin berteriak, tetapi kata-kata itu dan kata-kata berikutnya tersangkut di tenggorokannya. Kami juga merindukanmu.
pada saat itu, kotak yang berisi abu Saint Selena telah terguling sampai ke kakinya. Tiba-tiba, Klein merasakan nyeri di dadanya, pupil matanya mengerut hebat saat dia membeku di tempat. Dia menunduk dan melihat telapak tangan agak pucat, berlumuran darah, keluar dari sisi kiri dadanya. Megose tidak mati, tidak, musuh baru, dalang di balik layar. Apakah aku akan mati? Klein segera kehilangan kesadarannya, matanya hampir kehilangan fokus. Tubuhnya terkulai ke samping. Napasnya perlahan melambat dan akhirnya dia merasakan telapak tangannya ditarik cepat. Dia melihat sepasang sepatu bot kulit baru dan sebuah tangan terjulur ke bawah, tangan yang agak pucat. Ia meraih guci berisi abu Santo Selena. Penglihatan Klein menjadi gelap dan ia kehilangan kesadaran. Benda-benda yang terbakar dan hancur berserakan di perusahaan keamanan Blackton yang kini telah hancur, tetapi tidak ada satu suara pun, suasananya seperti kuburan. Beberapa menit kemudian, tubuh Leonard Mitchell bergerak, matanya terbuka perlahan. Dia menopang dirinya dengan susah payah dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat Dun Smith tergeletak di tanah. Dia juga melihat Klein yang matanya terbelalak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dun dan Klein sama-sama memiliki luka yang terlihat di sisi kiri dada mereka. Tidak, Leonard menekan kata itu keluar dari tenggorokannya saat dia terhuyung-huyung menuju mayat Klein yang tidak jauh dari Dun. Ia terus memeriksanya, berulang kali berpindah-pindah di antara keduanya, tetapi yang dapat ia lakukan hanyalah menerima kenyataan yang tidak dapat diubah ini. Lutut Leonard lemas saat lututnya jatuh ke tanah. Mata hijaunya dipenuhi rasa sakit saat air mata mengalir di pipinya, membersihkan darah dan debu. Dia menoleh dan mendengarkan selama 2 detik, lalu tiba-tiba terkapar ke depan. Dia mengeluarkan raungan marah dan mengepalkan telapak tangannya, lalu menghantam lantai dengan keras. Deguk, deguk, deguk. Leonard terus menangis saat ia memukul lantai. Di tengah kesedihannya, ada perasaan benci yang nyata dan rasa benci pada dirinya sendiri. Buk, buk, buk. Leonard mendongak saat mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa dan melihat anggota Mandated Punishers dan Machinery Heavy Mine yang baru saja tiba di tempat kejadian melalui penglihatannya yang kabur. Penguasa misteri bab 210, cerita. Di pinggiran kota Tingen, ada sebuah rumah dengan halaman hijau. Rumah itu memiliki taman yang mulai layu pada awal September. Di dekat rumah itu ada cerobong asap berwarna merah tua. Di kamar tidur rumah itu, ada sebuah meja di samping jendela. Sebuah buku catatan biasa diletakkan terbuka di atas meja. Tangan yang agak pucat membalik buku catatan itu ke halaman pertama, lalu dengan cepat membaliknya ke belakang. Saat kertas itu dibalik, deretan kata-kata tampak samar-samar. Regens, seorang anggota Ordo Rahasia, menjual buku catatan keluarga Antigonus sebagai buku kuno biasa secara tidak sengaja karena pengaruh kelelahan dan ilusi. Itu adalah kebetulan yang masuk akal. Terpengaruh oleh panggilan garis keturunan keluarga Antigonus, buku catatan itu diam-diam memengaruhi pemiliknya, satu demi satu. Setelah beberapa kali berganti kepemilikan, buku itu sampai ke Tingen. Buku itu jatuh ke tangan anggota Ordo Aurora, Sirius Arapis, dan Hannas Vincent. Setelah mereka membolak-balik konten yang muncul sementara di buku catatan dan menyalin formula ramuan yang sesuai, Sirius dan Hannas khawatir bahwa Ordo Rahasia, yang ahli dalam ramalan, akan melacak mereka. Setelah mendiskusikannya, mereka memutuskan untuk menghindari risiko dengan menjualnya kepada orang lain. Mereka tidak menunggu jawaban Tuan Z, mungkin karena ia tinggal di pelabuhan Enma. Melalui perkenalan Sirius,
Hannes mengenal Walt McGovern dari jurusan sejarah Universitas Cornell. Kemudian, Hannes menjual buku catatan keluarga Antigonus kepada McGovern sebagai buku kuno biasa. Kemudian, Sirius tertarik dengan harta karun yang konon ada di puncak utama pegunungan Hornachis. Ia mulai mengunjungi perpustakaan Deweyville dan meneliti gunung tersebut. Ia tidak mengira akan ada masalah, jadi ia meninggalkan alamat dan nama aslinya. Itu sesuai dengan kepribadiannya. Selama proses ini, ia berkenalan dengan Lanevus yang sedang membaca informasi tentang tambang besi untuk mengatur penipuan. Kegilaan Lanevus yang tersembunyi dan kemampuan menipunya sangat dihargai oleh Sirius. Ia memutuskan untuk mendidiknya menjadi anggota Ordo Aurora. Tentu saja, sebelum itu, penyelidikan tidak dapat dihindari. Sirius diam-diam memberitahu Lanevus tentang ritual jahat berdoa kepada Sang Pencipta sejati untuk mengirimkan keturunannya ke dunia ini. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan Lanevus berhasil sangat rendah, karena tingkat kesulitan ritualnya sangat tinggi, dan persyaratannya sangat ketat. Namun, Lanevus menyatakan minatnya yang kuat dalam masalah ini, tergoda oleh kemungkinan mendapatkan persetujuan dewa. Dia berencana untuk menyelesaikan ritual tersebut secara bersamaan sambil melaksanakan rencana mendirikan perusahaan bajanya. Lanevus yang licik dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang Sirius Arapis. Namun demi tujuan pribadinya, ia tidak mengungkapnya. Ia mengunjungi Hood Again di rumah sakit jiwa sekali lagi. Mereka sudah saling kenal sejak lama, dan mereka tahu tentang situasi masing-masing. Setelah ramalan gelap, buku catatan keluarga Antigonus terbangun sepenuhnya. Walt dan teman sekelasnya meninggal. Korban selamat yang beruntung, Klein Moretti, mengirimkannya ke rumah Ray Bieber di bawah pengaruh buku catatan itu. Itu adalah akhir yang ditakdirkan. Banyak baris yang dicoret dan konten baru pun menyusul. Karena beberapa alasan yang membingungkan dan kurangnya penjelasan yang memadai, Klein tidak bunuh diri setelah itu dan entah bagaimana berhasil tetap hidup. Dalam penyelidikan Nighthawks terhadap kasus Walt berikutnya, ia bertemu Dun Smith dan bergabung dengan Nighthawks. Meski sudah melampaui deskripsi Ince Zangwill, hal itu tidak memengaruhi perkembangan cerita. Bacchus dan saudara-saudaranya sedang sial. Mereka kehilangan chip terakhir mereka di meja judi dan terlilit utang. Dalam upaya untuk mendapatkan uang, mereka memutuskan untuk menculik dan memeras orang-orang yang agak kaya. Ketika mereka mencari tempat persembunyian terakhir mereka menemukan ruangan di seberang apartemen Ray Bieber. Saat itu, Ray Bieber sudah tergoda oleh kekuatan yang ditawarkan oleh buku catatan keluarga Antigonus. Ia berharap dapat mencerna hadiah yang ditinggalkan oleh para leluhurnya. Namun, dia dalam kondisi setengah gila, dan dia tidak dapat membuat pilihan terbaik dan teraman. Dia meninggalkan ibunya yang sudah meninggal, tetapi dia tetap tinggal di kota Tingen. Dia hanya menemukan tempat yang lebih sulit ditemukan untuk melakukan ritual pencernaannya. Itu benar-benar menyedihkan. Jika dia sedikit lebih pintar, ceritanya bisa menjadi lebih rumit. Tetapi keputusannya dibuat berdasarkan insting dan kondisi pikirannya yang buruk. Bacchus dan kawanannya membeli senjata dan mengambil putra bungsu, Elliot, dari pedagang tembakau, Fitzroy, dan menyandera dia. Akhirnya, mereka berhasil melakukan penculikan dan membawa Elliot kembali ke apartemen di seberang apartemen Ray Bieber. Kepala pelayan Fitzroy ditugaskan untuk mencari bantuan dari perusahaan keamanan. Karena kematian Walt yang misterius, perusahaan keamanan kekurangan tenaga. Clay bertemu dengan seorang pengantar barang dan kebetulan menemukan keberadaan perusahaan keamanan Blackton. Leonard Mitchell dan Klein menerima pekerjaan itu.
Dengan mengandalkan kekuatan Beyonder mereka dengan cepat menyelamatkan putra pedagang itu. Sayangnya, Klein tidak segera menyadari bahwa petunjuk tentang buku catatan keluarga Antigonus ada di apartemen di seberang mereka. Namun, spiritualitasnya mengingatkannya pada mimpinya. Karena itu, Tingen Nighthawks menemukan petunjuk yang sesuai. Artefak tertutup 2049 tiba di Tingen. Dengan bantuan boneka keluarga Antigonus, Dunsmith memimpin Nighthawks untuk menemukan Ray Bieber sebelum menghentikan prosedur pencernaannya. Ray Bieber menjadi monster dan situasinya tidak terkendali. Pada akhirnya, Nighthawks bekerja sama dengan terampil dan mengalahkan monster Bieber, tetapi mereka segera menghadapi serangan dari anggota Ordo Rahasia. Lebih banyak baris dicoret lagi, dan konten aslinya tidak mungkin terbaca. Leonard Mitchell, yang memiliki rahasia, akan mengakhiri situasi tersebut. Sebelum dia bisa, Klein, yang seharusnya dikutuk, membunuh anggota urutan 7 dari Ordo Rahasia dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Hal itu tidak memengaruhi perkembangan cerita. Dunsmith menghubungi buku catatan keluarga Antigonus dan membolak-balik isinya. Sejak saat itu, dia diam-diam tercemar. Setelah menyelesaikan semua persiapannya, Lanevus membujuk Hood Again dan menggunakannya untuk membantu ritualnya. Mereka menipu tunangan Lanevus, Megose, untuk menjadi wadah yang akan membawa keturunan sang pencipta sejati. Lanevus hampir tidak mungkin berhasil. Masalah yang paling serius adalah meskipun Megose akan dilindungi oleh kekuatan ritual tersebut, ia tidak akan mampu menahan hubungan seksual dengan proyeksi ilusi dewa. Itu akan mengorbankan nyawanya di altar. Pada saat itu, Inche Zangwil yang baik hati membantu Lanevus secara diam-diam. Dia membelah setengah bagian dari karakteristik keturunan kematian yang diperolehnya dan menanamkannya ke tubuh Megose terlebih dahulu. Hood Again membuat Megose memasuki kondisi setengah sadar dan meyakinkannya bahwa proyeksi ilusi sang pencipta sejati adalah Lanevus. Dipelihara oleh kebencian, kesuraman, dan penindasan yang terkumpul di distrik pabrik, ritual itu berhasil. Megose mengandung keturunan sang pencipta sejati. Sang dewa melihat melalui kebetulan-kebetulan itu, tetapi karena dia ingin menerobos belenggu yang dikenakan padanya oleh 7 dewa, dia tidak menolak. Hood Again terkontaminasi. Setelah ritual itu berhasil, Lanevus yang gila itu kembali sadar. Dia tahu betul bahwa jika keturunan dewa itu turun ke dunia, Lanevus sendiri akan menjadi salah satu korban persembahan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi ayah dari putra dewa? Ini adalah penghujatan tingkat tinggi. Lanevus memutuskan untuk meninggalkan Tingen lebih awal dan meninggalkan petunjuk kepada Nighthawks, Mandated Punishers, dan Machinery Heavy Mine sehingga mereka dapat menyelesaikan akibat dari tindakannya. Pada akhirnya, kegilaan harus dibayar dengan harga yang mahal. Namun, Lanevus tidak menulis surat itu langsung kepada pasukan Beyonder. Ia pikir itu akan membuatnya terlihat bodoh. Dia memutuskan untuk meninggalkan surat itu di salah satu rumah yang disewanya. Dia berpura-pura sedang bermain-main dengan Beyonders dari badan resmi. Karena itu, dia tidak mengungkit-ungkit pencemaran Hood Again dan membawa serta semua yang telah diperolehnya. Untuk berjaga-jaga, dia memberitahu Sirius Arapis dengan cara yang paling aman yang bisa dia lakukan. Sirius tidak begitu percaya padanya, tetapi dia samar-samar bisa merasakan kemungkinan keberhasilan. Selena Wood secara tidak sengaja menemukan mantra ramalan cermin ajaib asli dari guru mistiknya, Hannes Vincent. Upayanya yang berani itu digagalkan oleh Klein Moretti secara kebetulan. Klein Moretti berhasil menyelesaikan insiden supranatural yang mungkin telah menyebabkan korban jiwa yang serius ini.
Nighthawks kemudian menyelidiki Hannes Vincent yang baru saja dianugerahi penghargaan. Oleh karena itu, Dun Smith secara kebetulan melihat gambaran jelas sang pencipta sejati dalam mimpinya dan menderita luka parah. Namun, dia tidak terkontaminasi karena apa yang terjadi. Itu pasti akan diperhatikan oleh eselon atas Nighthawks. Cedera itu membuat kontaminasi Dun Smith oleh buku catatan keluarga Antigonus makin parah. Ketidaksadaran dan sifat pelupanya makin parah, dan dia makin dekat untuk memenuhi persyaratan Inche Zangwill. Banyak baris yang dicoret lagi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Klein Moretti menyadari pengaruh rahasia Inche Zangwill dan melihat cerobong asap berwarna merah tua. Ini karena dia diingatkan oleh guru dari jurusan sejarah Universitas Ko, Azik. Dia punya banyak rahasia, namun cukup mengherankan bagi Klein untuk menemukan petunjuk yang sebenarnya. Itu tidak dapat dijelaskan. Apapun alasannya, Inche Zangwill terus bertindak dan ceritanya berlanjut. Klein secara kebetulan bertemu Sirius di perpustakaan dan tidak punya pilihan selain membunuhnya. Oleh karena itu, petunjuk yang mengarah ke Lanevus terputus secara tiba-tiba dan penemuan masalah tersebut tertunda. Klein bertemu Megose, tetapi spiritualitasnya menghalanginya untuk mengamatinya lebih dekat. Namun, dia tidak menyadari kelainan yang halus itu. Itu logis. Cerita kita tidak dibuat secara acak. Dia mencari cerobong asap merah, tetapi dia selalu memilih rute yang tidak melibatkan targetnya. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan lagi, saat dia berada di kelompok terakhir, dia akan menemukan rumah cerobong asap merah yang sebenarnya. Baris demi baris tulisan dicoret, lebih banyak dari semua baris sebelumnya yang dijumlahkan. Masalah Dun Smith telah teratasi. Kondisinya jelas membaik. Ia benar-benar menguasai metode akting, dan hal ini diajarkan kepadanya oleh Klein Moretti, yang mendapat inspirasi dari contoh Dali Simone dan Old Neil. Tidak, Inche Zangwill tidak mempercayainya, tetapi ia hanya dapat mengubah sedikit rencana awalnya. Elemen-elemen baru dalam cerita mulai bermunculan. Azik memutuskan untuk pergi ke Backlund untuk mencari ingatannya yang hilang. Tidak lama kemudian sampai Klein dan Dun menemukan petunjuk dari Hood Again. Untuk memastikan bahwa Partai Konservatif dan Partai Baru Kota Tingen berada dalam oposisi penuh, Nyonya Sharon, yang ingin melampiaskan kegilaan yang terkumpul setelah transformasinya, memutuskan untuk mengambil risiko dan membunuh anggota parlemen John Maynard. Motifnya tidak cukup kuat, tetapi dia tetap bertindak. Selalu ada saat-saat ketika orang tidak cukup berpikiran jernih, dan dia kebetulan berada di tahap itu. Selain itu, dia yakin bahwa dia tidak akan ketahuan. Istri Maynard menemukan Blackton Security Company melalui pedagang tembakau, Vicroy. Mereka tidak mengecewakannya, dan mereka segera menemukan kejanggalan Madame Sharon. Dun Smith, yang memiliki kekuatan yang mendekati sekuens 6, memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Ia menyerahkan artefak tertutup 30271 kepada Kenley. Ketika mereka berdua dan Klein kembali ke kediaman Madame Sharon, Dun mencoba menariknya ke dalam mimpi untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Itu rencana yang bagus, tetapi, sayangnya, Nyonya Sharon kebetulan memiliki patung iblis purba di sisinya. Maka, rencana Nighthawks pun gagal. Kenley pun memantulkan dirinya di cermin karena rasa gugupnya dan melihat dirinya sendiri. Madame Sharon dirawat saat Kenley meninggal. Dun menyalahkan dirinya sendiri dan mengonsumsi karakteristik Beyonder milik Kenley seperti biasa. Akibatnya, proses pencernaannya terganggu dan tertunda. Akibatnya, kondisi mentalnya menjadi tidak stabil. Dalam situasi tersebut,
Leonard dan Klein memperhatikan surat yang ditinggalkan oleh Lanevus. Megose menerima panggilan yang membingungkan dan tiba di jalan Zotland. Ia memasuki perusahaan keamanan Blackton, dan bayi dalam perutnya berada pada titik kritis dalam perkembangannya. Ia tidak dapat menghentikan dorongannya. Dunn membuat rencana terperinci, rencana yang benar, tetapi dia membuat satu kesalahan. Jika dia menguatkan tekadnya untuk pergi ke Megose di balik gerbang Canis, dia akan memiliki kesempatan dengan bantuan lingkungan dan barang-barang yang ada. Jika dia ingin menunggu bala bantuan, dia seharusnya tidak mengeluarkan Gucci Saint Helena begitu saja. Sayangnya, pikiran Dunn sedang tidak beres karena kejadian baru-baru ini, dan dia tidak memikirkan hal yang paling kritis. Putra Dewa akan dapat merasakan ancaman dari Gucci Saint. Oleh karena itu, Gucci itu terpicu dan mulai menyerap kekuatan ibunya dalam upaya untuk dilahirkan lebih awal, meskipun belum sepenuhnya siap. Azik berada di Backlund, tetapi dia bukan seorang traveler, jadi dia tidak bisa terburu-buru kembali dalam waktu sesingkat itu. Beberapa baris dicoret-coret. Megose berubah menjadi monster, dan pertarungan pun dimulai. Dengan bantuan Gucci milik Saint, Blood Vessel Thief, dan 2 jimat tingkat tinggi yang muncul secara aneh, Megose tewas dan putra dewa tersebut diusir. Akibatnya, Dunn Smith tewas, dan kekuatan Abu Saint Helena juga rusak parah. Itu sesuai dengan niat Inche Zangwill. Inche Zangwill tidak mendapat kesempatan untuk menampilkan dirinya, tetapi itu tidak menghalanginya untuk mencapai tujuannya. Dia membunuh Klein Moretti, orang yang terus-menerus mengganggu rencananya, dan dia mengambil Abu Saint Helena. Inche Zangwill menyiapkan ritual dengan sisa separuh karakteristik keturunan kematian. Ia memakan Abu Saint Helena dan berhasil maju dari urutan 5 jalur urutan kematian, Gatekeeper, ke urutan 4 jalur urutan malam, Night Watcher. Dengan demikian, ia menerima karakteristik keilahian dan menjadi seorang demigod. Matahari terus bersinar terang di daratan. Hampir tak seorang pun di kota Tingen menyadari bagaimana mereka nyaris lolos dari bencana besar. Monster Ademi Saul akan sangat bingung karenanya. Buku catatan itu dibalik ke halaman terakhir. Seorang pria paruh baya yang memegang buku itu berambut pirang gelap, mata biru gelap yang hampir hitam, hidung mancung, dan bibir mengerucut rapat. Fitur wajahnya seperti patung dan tidak memiliki satupun kerutan. Dia memegang pena bulu klasik dengan tangannya yang agak pucat dan menulis satu baris dengan jelas tanpa mencelupkan tinta apapun. Dia mengakhirinya dengan kalimat sederhana. Kisah Tingen berakhir di sini. Kertas-kertas berdesir ketika dia menutup buku, hanya menyisakan sampul berwarna coklat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.